Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan penuh penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari saksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang ingin memberikan e-giving, boleh melalui scan QR code atau transfer melalui rekening ada pada layar kaca Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, dan mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kira-kiranya Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, haleluya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, Tuhan. Oh, kami berserah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tiada duanya, Tuhan. Kami berserah kepadamu. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah
Shalom semuanya, shalom. Shalom juga buat saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara-saudara berada. Semuanya baik, semuanya sehat? Yes? Semuanya sukacita? Yes, sukacita. Nggak lupa, semuanya pakai baju merah-merah ya. Yes, senang banget bisa lihat saudara-saudara semua. Nggak lupa hari ini juga saya mengucapkan Xin Nian Kuai Le Kung Si Fa Choi, Nian Nian You Yu Wan Se Ru Yi, Chu Yesu Pao You Ni. Ya kalau saudara nggak tahu yang terakhir Tuhan Yesus memberkati saudara. Jarang kan orang tambahin yang kalimat terakhir itu, Chu Yesu Pao You Ni, Tuhan Yesus memberkati saudara. Chinese culture adalah sebuah kebudayaan yang luar biasa. Hari ini kita sama-sama belajar. Dari tadi saya berdoa, saya harap saya bukan cuma menyampaikan cerita atau informasi, tapi saya harap saudara bisa nangkep ada sebuah kebenaran di balik ini semua yang luar biasa menarik. Kita lihat ayat dulu, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, memang ini ayat Natal ya, cuman saya nggak mau khotbah Natal, cuman saya mau mulai sharing firman Tuhan hari ini dengan ayat ini. Jadi buat saya, buat orang-orang seperti saya, mungkin juga sebagian dari saudara yang dari kecil terlahir Kristen dan kita hidup dalam lingkungan Kristen dari kecil sekolah minggu. Nah buat saya, keadaan seperti itu membuat saya membaca Alkitab menjadi sebuah kebiasaan. Dan dengar cerita guru-guru sekolah minggu, dengar khotbah dan sebagainya. Nah buat orang-orang seperti saya ini, saya jadi punya sebuah paradigma di kepala saya bahwa dunia ini dimulai dengan sebuah peradaban yang ada di Alkitab. Saya punya pemikiran seperti itu, yang ada di Alkitab. Ada cerita Adam dan Hawa, terus kita juga baca ada Abraham, Ur-Kasdim dan sebagainya. Ur-Kasdim itu kalau saudara belum begitu paham, itu ada di Mesopotamia, di daerah yang maju, subur. Jadi saya semakin nyantol di kepala saya. Ingat ini paradigma orang Kristen ya. Jadi kalau saya mau katakan saudara-saudara yang lahir dari non-Kristen, bahkan saudara punya wawasan yang begitu luas, saya mengatakan itu bagus buat saudara-saudara. Saudara-saudara punya paradigma yang sangat luas. Nah buat saya yang dilahirkan dari kecil Kristen, bacanya Alkitab, jadi saya punya paradigma tentang dunia itu kayaknya sempit. Jadi kalau bicara tentang civilization, bicara tentang peradaban, ya saya berpikirnya Mesopotamia, saya berpikirnya Mesir, saya berpikirnya tentang Yahudi, Israel dan sebagainya. Dan itu semua karena saya baca di Alkitab. Nah waktu baca cerita Natal, orang Majus dari timur diceritakan ini orang-orang Mesopotamia. Katanya begitu. Nah tapi Kejadian 11 ayat 9 mulai membuat saya pengen belajar lebih tentang dunia. Di situ dikatakan itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situ mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah jadi saya jadi pengen tahu diserahkan Tuhan ke seluruh bumi itu kemana aja. Waktu saya membaca ini setelah belajar Alkitab lebih serius, saya jadi bertanya-tanya, Tuhan diserahkan Tuhan ke seluruh bumi itu kan berarti the whole earth, seluruh bumi gitu ya. Nggak cuma daerah Middle East, nggak cuma daerah timur saja, nggak cuma daerah Mesopotamia saja, nggak cuma daerah yang kita kenal dengan Holy Land saja. Nah hari ini kita akan melihat sebuah fakta, karena saya
baca beberapa buku, wah saya jadi terkagum-kagum. Saya bisa ngomong, wah keren banget nih ya, wah keren banget ya. Nah saya harap saya bisa mentransferkan kekerenan itu kepada saudara-saudara. Saya terbatas sih. Nah Ayub 33 ayat 14 ada sebuah ayat mengatakan Allah berfirman dengan 1-2 cara tetapi orang tidak memperhatikan. Nah saya mau saudara-saudara juga ngelihat. Jadi ternyata waktu di zaman Ayub juga sudah bicara bahwa Tuhan juga bicara kepada semua orang. Jadi bukan cuma orang Israel, bukan cuma orang Yahudi yang kita baca di Alkitab. Memang secara khusus Tuhan menunjuk orang Israel sebagai milik kepunyaan Tuhan dengan bukti Tuhan kasih hukum Taurat. Tetapi cerita di Ayub ini menyampaikan bahwa ternyata Tuhan juga sebetulnya bicara kepada banyak bangsa. Banyak suku bangsa, banyak kebudayaan, culture, dengan berbagai macam cara, cuman sayangnya tidak semua orang bisa mengerti. Nah, kita mulai dengan tema khotbah hari ini, The Legend of the Chinese. The Legend. Jadi ini legenda. Jadi saya katakan sekali lagi, sit back, relax, dengar baik-baik. Ini menarik banget. Jadi waktu saya baca, keren banget ya. Saya kagum, keren banget. Legend, legenda. Nah ini diceritakan turun-temurun. Jadi dari satu buku yang saya baca aja ada 3 cerita yang berbeda. Dan penulis buku itu menuliskan bahwa memang diceritakan dari turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan pernah satu kali ada seorang kaisar di China yang bengis, yang membangun Great Wall, tembok besar. Qi Shi Huangdi. Dia membangun tembok yang besar dan menyiksa rakyatnya sendiri, dan salah satu hal negatif yang dia lakukan adalah dia menyuruh tentara-tentaranya membakar semua buku-buku. Sehingga di saat itu kebudayaan China itu seperti mati. Jadi cerita-cerita yang dulu sudah dibukukan hilang. Nah tapi dari mulut ke mulut mulai disampaikan sejak ribuan tahun yang lalu. Nah menarik, waktu saya baca buku itu dan disupport oleh buku-buku yang lain, artikel-artikel yang lain, saya jadi tambah keren ini ya, ini keren. Nah kalau saudara berpikir nggak ada urusannya dengan China, tenang aja lah ya. Mungkin nanti next time kita bahas culture yang lain. Nah, kita masuk cerita tentang the legend of the Chinese people ini. Orang Chinese itu punya banyak dewa, punya banyak Tuhan. Dan saya mau katakan saudara harus nangkep, kenapa orang Chinese punya banyak dewa, kenapa punya banyak Tuhan? Karena orang-orang yang dianggap berjasa dalam kehidupan ini diangkat oleh mereka menjadi dewa. Saya harap saudara nangkep ya. Kenapa orang Chinese punya banyak dewa? Karena mereka menganggap kalau ada orang-orang yang berjasa itu akan diangkat jadi dewa. Nah, di atas dewa-dewa itu semua, mereka mengenal yang namanya the three sovereigns. Ada 3 kedaulatan, ada 3 orang-orang hebat, ada 3 dewa-dewa hebat. Nah, kita akan lihat dewa-dewa hebat ini. Saya nggak ngajarin saudara percaya dewa, tapi saya harap saudara ngikutin, saudara akan terkagum-kagum. Siapa sih 3 dewa atau 3 sovereigns ini? Terjemahannya atau artinya atau definisinya God Kings, dewa raja-raja, atau demigods, manusia setengah dewa, atau God Emperors, dewa kaisar, yang menggunakan kemampuan mereka untuk memperbaiki hidup orang dan mengimpartasi skill atau kemampuan atau knowledge mereka. Jadi yang disebut dewa ini bukannya sesuatu yang ilahi dari langit, bukan. Jadi orang biasa tapi karena dianggap hebat diangkat jadi dewa, dipercaya jadi dewa. Kayak gitu ya. Mungkin kalau di zaman modern ini saudara-saudara pernah dengar kan Eric Clapton. Ada yang tahu Eric Clapton? Pemain gitar, tapi orang-orang bilang itu dia bukan pemain gitar, dia dewa gitar. Saking hebatnya. Kurang lebih pengertiannya kayak gitu. Nah ini ada 3 sovereigns, ada 3 dewa hebat yang orang Chinese percaya. Siapakah mereka?
Nah ini yang pertama. Yang pertama mereka percaya bahwa fusi atau terjemahan lain, bukan terjemahan, dialek lain, fusi itu adalah manusia pertama dan ini adalah satu dari three sovereigns tadi. Fusi atau Fusi dan istrinya namanya Nuwa. Oh ini menarik loh, menarik. Nah mereka percaya Fusi dan Nuwa ini adalah the first god kings, demigods or god emperors. Fusi ini laki-laki dan Nuwa ini adalah perempuan, the mother goddess. Jadi ibunya dewi-dewi. Fusi dan Nuwa. Saudara ingat ya, tadi saya ngomong mereka ini bukan ilahi, mereka ini enggak deity. Tetapi orang Chinese mengangkat mereka menjadi dewa. Orang Chinese percaya mereka adalah dewa karena dianggap mereka ini orang hebat, orang sakti. Dan mereka adalah manusia pertama. Orang-orang Chinese people percaya mereka adalah manusia pertama. Fusi dan Nuwa adalah manusia pertama yang dibentuk dari tanah liat dan dapat hidup karena dihembusi Qi oleh Sang Ti atau Tiansen. Wah, ini saya kaget loh waktu ketemu artikel ini. Jadi Fusi dan Nuwa yang menurut orang Chinese adalah manusia pertama yang diangkat menjadi dewa atau dipercaya menjadi dewa, itu manusia yang diangkat menjadi dewa. Bukan dewa yang dari langit, bukan. Tetapi orang Chinese percaya bahwa Fusi dan Nuwa yang diangkat menjadi dewa ini, mereka bisa hidup karena ada sebuah kekuatan ilahi yang mereka sebut namanya Sang Ti atau Tiansen. Itu yang Sang Ti atau Tiansen ini ilahi, deity. Kekuasaan dari langit. Nah, orang Chinese sama seperti orang Yunani menyebut langit itu Tian. Langit atau surga itu artinya sama, Tian. Kalau orang Yunani Uranos, langit atau surga. Nah, jadi orang Chinese percaya bahwa Fusi dan Nuwa sebetulnya dibentuk dari tanah liat dan mereka harus dihembusi Qi dulu oleh Sang Ti atau Tiansen supaya mereka bisa menjadi hidup. Nah kalau saudara familiar dengan cerita Alkitab, ya semua saudara familiar dengan cerita Alkitab kan? Ini menunjuk siapa Fusi sama Nuwa ini? Menunjuk siapa? Adam dan Hawa. Jadi ayat di Ayub tadi mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan juga bicara kepada berbagai suku bangsa di muka bumi ini, gak cuma kepada orang Israel aja. Tuhan berusaha memperkenalkan eksistensinya, keberadaannya kepada mereka, cuman mereka gak ngerti aja. Tetapi waktu diceritakan dari keturunan ke generasi, waktu saya baca buku ini pun saya, wah dahsyat ya. Sebetulnya orang-orang Chinese people, mereka juga mengaku bahwa dewa mereka yang namanya Fusi dan Nuwa diciptakan oleh ada sebuah kekuatan ilahi di atas mereka. Yang mereka namakan Sang Ti atau Tiansen. Sudah kagum belum saudara? Saya baca ini aja kagum luar biasa. Nah, menarik di sini ada kata-kata Qi. Nah, Qi ini kata-katanya kalau saya periksa juga ternyata sudah mengalami sebuah perubahan yang panjang. Dan perubahan yang panjang itu menjadi variannya atau penyimpangannya jadi panjang. Kata-kata Qi atau karakter Qi ini diterjemahkan sekarang menjadi energi. Makanya banyak orang sekarang belajar Tai Chi, Kung Chi, dan sebagainya. Karena katanya kalau belajar ini dapat energi. Sebetulnya nggak salah kata-kata energi. Karena sebetulnya arti kata-kata sebenarnya dari Qi adalah bukan cuma hanya energi, tetapi bicara tentang nafas kehidupan. Wah ini tambah ngeri banget kan. Nafas kehidupan. Kalau kita belajar Alkitab, Adam menjadi makhluk hidup waktu dihembusi sebuah nafas dari sorga, ruah. Bahasa Yunaninya pneuma, roh Tuhan. Nah jadi Qi ini luas banget, bicara energi iya, kekuatan iya, nafas iya, damai sejahtera iya. Dan waktu kita belajar firman Tuhan, yang bisa memberikan the real Qi itu hanya Tuhan sendiri. Yang bisa memberikan kehidupan, energi, kekuatan, damai sejahtera.
Jadi arti kata chi awalnya itu sebenarnya itu semua, bukan cuma tai chi, kung chi, dan chi yang lain. Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Keren ya? Ternyata ada sebuah cerita paralel antara The Legend of the Chinese dengan firman Tuhan. Makanya saya yakin hari-hari ini terjadi revival di mainland China karena Tuhan juga sayang sama orang-orang China. Buktinya legendnya itu udah paralel sama Alkitab. Nah, kita lihat lagi, ini sebuah patung Fushi dan Noah, dan sebelah kanannya itu adalah lukisan tentang Fushi dan Noah. Dan yang membuat saya kagum lagi, lukisan Fushi dan Noah pakai baju apa itu? Daun. Di Alkitab siapa yang pakai baju daun? Di Alkitab siapa yang pakai baju daun? Adam dan Hawa. Wah, jadi semakin membuktikan ada sebuah paralel antara Chinese legend dan Alkitab. Cerita penciptaannya begitu paralel. Nah, manusia pertama, orang-orang Chinese percaya mereka tinggal di sebuah tempat namanya Gunung Kunlun. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, Gunung Kunlun waktu diperiksa, itu di mana sih? Nah, beberapa artikel yang saya baca menyampaikan Gunung Kunlun ini sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Karena sebetulnya Gunung Kunlun ini tempat tinggalnya dewa-dewa. Jadi bukan sesuatu yang ada di dunia, bukan sesuatu yang ada di bumi. Tetapi dengan berjalannya waktu, khususnya orang-orang Tao menganggap Gunung Kunlun ini ada di Tibet. Kenapa ada di Tibet? Karena mereka percaya di tempat tinggilah dewa-dewi itu bertahta. Next, banjir besar. Chinese legend percaya zaman dulu banget ada sebuah banjir yang besar terjadi di muka bumi. Dan banjir besarnya itu langit terbuka dan mencurahkan air yang banyak dan bumi mengeluarkan air yang sangat deras. Saya jadi ingat kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air di samudera raya dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Oh, tambah kagum kan? Jadi bukan cuma cerita Adam dan Hawa, tetapi bicara tentang banjir besar pun yang ditulis atau diceritakan dari satu generasi ke generasi yang lain, itu juga paralel dengan Alkitab. Dan kalimatnya mirip, banjir besar itu terjadi karena bumi yang terbelah dan langit yang terbuka. Dan bahasa yang sama ada di Kejadian 7 ayat 11. Nah, banjir yang besar itu mengubahkan kebudayaan manusia pada hari-hari itu, yang dulunya food gathering menjadi food producing. Yang dulunya cari makanan di hutan, mereka cari makanan, tapi setelah keadaan banjir yang besar, Chinese legend percaya bahwa ini mengubahkan manusia. Jadi mereka berubah, dulunya food gathering, mengumpulkan makanan, sekarang menjadi orang-orang yang harus bisa menghasilkan makanan. Dan salah satunya selain peternakan adalah pertanian. Ya dong, food producing kan pertanian. Nah, tadi kan kita dari awal ngomong three sovereigns. Kita sudah menemukan yang namanya Fushi dan istrinya Noah. Dan yang berikutnya, Chinese legend percaya ada dewa pertanian atau divine farmer namanya Shennong. Ini gambarannya. Shennong. Kepalanya itu kepala kerbau. Kenapa disebut atau digambarkan kepala kerbau? Karena dia adalah orang yang pertama kali mengajar tentang sistem pertanian, pembajakan seperti itu menggunakan kerbau atau sapi. Dan kita lihat Kejadian 9 ayat 20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kaget gak saudara? Ceritanya setelah banjir besar ada orang namanya Shennong.
yang memulai pertanian dari food gathering menjadi food producing. Dan kalau kita lihat cerita Alkitab setelah air bah, ada seorang tokoh namanya Nuh. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, Senong diakui adalah ahli pertanian, penemu sistem irigasi, penemu bajak dan dasar-dasar bercocok tanam. Senong selain diakui sebagai dewa pertanian, dia juga adalah dewa pengobatan herbal. Kenapa? Karena Senong ini diceritakan adalah orang yang hobi coba-coba. Jadi ngelihat daun apa dia makan, ngelihat daun apa dia catat, ngelihat tumbuhan apa dia makan dia catat. Dan di dalam buku yang saya baca, yang diceritakan dari satu keturunan kepada keturunan lain, dikatakan Senong ini sering menjadi orang yang disorientasi atau bahasa hari-harinya mabuk. Kenapa mabuk? Ya karena ada daun-daun liar dia makan, dia nggak tahu itu daun apa kan, dia makan. Ada buah-buah apa dia makan. Jadi kadang-kadang buahnya nggak bagus, buahnya racun, pohonnya itu nggak bagus, nggak boleh dimakan. Dia jadi mabuk, jadi delusi, jadi disorientasi. Nah waktu saya baca itu, apa yang saya ingat saudara? Nuh menjadi petani, dia yang mulai membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Loh, kok ceritanya mirip ya? Senong dan Nuh ini ceritanya mirip. Tadi udah berapa orang? 3 orang. Fusi, Noah, Senong. Orang yang berikutnya yang keempat, Huangti, atau punya julukan adalah Kaisar Kuning, Yellow Emperor. Salah satu pemimpin yang membawa bangsa China keluar dari kekacauan besar. Jadi judulnya membawa keluar bangsa China dari kekacauan besar. Dan di sini saya kasih penjelasan bicara tentang meninggalkan Mesopotamia kuno. Nah saudara jangan salah ngerti Huangti ini dengan Cisewangti. Cisewangti yang membuat Great Wall itu memang ambil namanya dari Huangti. Jadi ini 2 orang yang berbeda. Nah jadi Huangti menjadi salah satu dari the 3 sovereigns karena dipercaya bahwa Huangti adalah yang membawa bangsa China dari kekacauan besar, meninggalkan kekacauan besar, menuju sebuah tempat namanya Lembah Sungai Kuning. Makanya dia disebut namanya Huangti atau Yellow Emperor. Nah sebelum kita bicara tentang Lembah Sungai Kuning tadi, kekacauan besar itu apa sih? Kekacauan besar itu di dalam Alkitab dituliskan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situ mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara nangkep nggak paralelnya? Jadi Huangti dipercaya orang-orang China adalah bapaknya mereka, pemimpin mereka, salah satu dari the 3 sovereigns. Selain Fusi Noah, selain Senong, ada Huangti. Karena Huangti yang membawa mereka itu keluar dari kekacauan besar menuju sebuah area. Mereka berjalan kaki selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menuju sebuah area yang disebut dengan daratan kuning, Huang Tuhti. Kenapa disebut daratan kuning? Karena ada sebuah sungai yang mengalir yang namanya Huang He. Makanya dia disebut Huangti. Kita lihat foto ini, the 3 sovereigns. Loh kok ada 4? Iya, ada 4. Kenapa ya? Karena ternyata Fusi dan Noah, ya mungkin karena ini Asian culture, Noahnya tidak dihitung menjadi satu kesatuan, tetapi Noah digabung menjadi Fusi. Jadi orang-orang Chinese people percaya legenda the 3 sovereigns ini. Ada Fusi dan Noah, ada Senong, dan ada Huangti. Dan waktu saya mempelajari hal ini saya kagum. Kenapa? Karena 3 tokoh ini atau 4 tokoh ini paralel banget dengan cerita Kejadian. Jadi saya waktu membaca ini dan menemukan ayat di kitab Ayub tadi,
saya jadi yakin banget Tuhan juga sebetulnya berbicara kepada Chinese people. Ini loh aku, ini loh aku. Jadi saya bersyukur hal-hal seperti ini mulai dibukakan dan orang-orang Chinese mulai sadar bahwa ternyata jalan kehidupan mereka juga ada di tangan Tuhan. Lanjut, sebelum kita ngomong Imlek. Negara tengah. Kita lihat di sini ada beberapa panggilan buat orang-orang Chinese, Tionghoa. Ternyata orang-orang Chinese itu dipanggil sesuai dengan siapa yang lagi berkuasa. Kalau hari-hari itu yang lagi berkuasa adalah dinasti Han, makanya disebut dengan Hanren. Siapa yang jadi kaisar gitu ya, waktu disebut atau dipimpin oleh dinasti Han, makanya disebut Hanren. Waktu dipimpin oleh dinasti Tang disebut Tangren. Nah, orang Hokkien ngomong ren itu lang. Makanya ada istilah tenglang. Pernah dengar gak istilah tenglang? Iya kan? Orang Jawa bilang tenglang itu nek peteng ilang. Orang Jawa. Nah ini jadi ngerti ceritanya kan, tenglang. Waktu dipimpin oleh dinasti Qin, kan Hanren, Tangren, dipimpin oleh dinasti Qin, orang Hokkien punya kebiasaan setelah ngomong itu ada A-nya. Ya kan, orang Singapura banyak tuh. Jadi Singlish kan. Let's go gitu kan. Ada A-nya semuanya, ada it A gitu ya. Nah, waktu ngomong dinasti Qin, mereka ngomong Qin A. Jadi orang-orang luar menganggap itu Cina. Dari situlah mulai orang dipanggil Cina. Bahasa Inggrisnya China. Nah, mainland China sendiri mengalami sebuah perubahan nama. Dulunya namanya bukan China seperti sekarang, tapi dulunya namanya adalah Huaxia. Artinya adalah tanah yang indah dan subur. Tapi ini udah ribuan tahun yang lalu. Huaxia. Nah, terus namanya berubah menjadi Chungguo, yang artinya adalah negara tengah atau negara pusat. Nah, orang-orang China percaya bahwa Chungguo adalah pusat dari dunia ini, makanya disebut negara tengah. Orangnya disebut Chungguoren. Chinese New Year, kita masuk Chinese New Year, hari-hari ini kita merayakan Chinese New Year. Chinese New Year itu apa sih? Sebuah acara tahun baru yang selain namanya Chinese New Year juga disebut Lunar New Year atau tahun baru yang dihitung dengan perhitungan bulan bukan matahari. Lunar New Year atau disebut dengan Spring Festival. Dan perayaan ini dimulai oleh dinasti Xia dari tahun 2205 sebelum Masehi, udah lama banget ya. Jadi kebudayaan China ini sudah tua banget. Waktu saya baca beberapa artikel, beberapa buku, kebudayaan China itu sudah mulai ada sejak Musa mendapatkan hukum Taurat. Jadi waktu Musa mendapatkan hukum Taurat, orang-orang Israel masih nomaden, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain selama 40 tahun. Bangsa China sudah mendirikan sebuah kebudayaan di dataran tepi sungai Huang, Sungai Kuning. Jadi kebudayaannya udah panjang banget, ceritanya udah panjang banget. Chinese New Year dirayakan selama 15 hari dan ditutup dengan Lantern Festival, Festival Lampion, Siwuwan atau orang Hokkien bilang Cap Gomeh. Nah, jadi perayaan Imlek itu masih valid selama 15 hari. Jadi kalau dimulai dari tanggal 12 Februari kemarin tambah 15 hari lagi, nah setelah 15 hari dari tanggal 12 kita sama-sama akan makan lontong Cap Gomeh.
Saya mau masakin lontong cap gome. Loh, kok nggak ada yang mau? Nah, jadi selama 15 hari ini Chinese people berkeliling dari satu rumah ke rumah lain cari angpau. Dan itu masih valid selama 15 hari. Dan di sana, di asalnya di mainland itu memang libur nasional kayak lebaran di sini. Orang-orang keliling-keliling. Lunar New Year adalah tahun baru dengan perhitungan bulan mengitari bumi. Berubah-ubah antara 21 Januari sampai 20 Februari. Kenapa berubah-ubah? Ya karena kita kan Masehi. Kita berdasarkan bumi mengitari matahari. Kalau Chinese New Year seperti yang kita sudah baca adalah bulan mengitari bumi. Dalam satu tahun memiliki kadang 12, kadang 13 bulan. Seperti Masehi, ada kabisatnya. Nah kabisatnya itu tiap 3 tahun, 2 tahun, setiap 5 tahun, 7 kali, setiap 19 tahun. Ya saudara nggak usah pikirlah, pokoknya udah ada itu. Hal ini membuat lunar kalender menjadi sangat akurat untuk para petani. Karena apa? Hari-hari setelah tahun baru adalah hari-hari memasuki musim semi. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu, biasanya kita ngeh setelah Sincia, hujan mulai berkurang. Gitu ya? Tapi nggak tahu dengan tahun ini karena BMKG sudah bilang tahun 2021 adalah wet year, tahun yang basah, akan sering ada hujan. Nah sebelum masuk lebih lanjut, saya senang banget tim kreatif udah menyediakan amplop angpau. Amplop angpaunya spesial buat Hope Church. Tulisannya Hope, ya kan? Ada yang mau dapat angpau? Mau? Saya mau. Oh, mau. Nih, nanti semua sudah dapat. Ada isinya nggak sih sekantar? Ada ya? Wah asik. Semua dapat. Keren nih. Hope. Terus bawahnya ada tulisan Siwang. Artinya apa? Artinya? Artinya hope. Tadi saya bercanda sama Felix. Siwang, kasih uang. Tapi ini amplop khusus hope. Amplop angpau yang general ini begini. Iya kan? Amplop angpau yang general ini, dan ini enggak cuma buat Imlek doang, enggak cuma Chinese New Year doang. Ini bisa dipakai dalam berbagai event. Dan menarik karena ini ngomongnya fu. Fu itu prosper, berlimpah-limpah, diberkati. Benar ya Bin ya? Benar. Oh nggak tahu? Nggak tahu. Saudara harus tahu dong. Fu. Nah, kenapa saya semakin kagum dengan Chinese culture ya? Karena setiap karakter ini ternyata ada artinya. Nah, fu ini kalau tadi saudara sudah membaca yang slide yang sudah saya persiapkan itu, di depan-depannya sebetulnya ada. Fu ini terdiri dari beberapa karakter yang berbeda. Kalau kita lihat yang sebelah kanan ini, atasnya itu adalah I. I itu satu. Bawahnya itu ko. Ko itu mulut. Bawahnya lagi adalah tian. Tian itu lahan atau sawah. Nah dalam bahasa modern, tian itu diartikan pekerjaan. Nah jadi satu mulut pekerjaan. Jadi orang membacanya gini, mulut itu kan bicara tentang apa yang keluar dari mulut kita, perkataan, dan apa yang masuk ke dalam mulut kita itu makanan minuman. Dan di bawahnya adalah pekerjaan kita. Jadi ini bicara tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Satu mulut pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh manusia. Nah karakter depannya ini adalah Sen. Sen itu Tuhan. Jadi orang-orang Chinese ribuan tahun lalu waktu mereka membuat karakter ini, mereka sudah tahu prosper atau kelimpahan adalah apapun yang kita lakukan harus melibatkan Tuhan.
Keren nggak? Imlek, Sinian Kuai Le, Happy New Year. Kung si fa coy. Congratulations and be prosperous. Jadi orang-orang Chinese menyampaikan hal ini setiap kali mereka merayakan sesuatu yang penting. Kungsi, selamat. Nah, masuk tahun baru mereka berkata kungsi fa coy, dengan harapan di tahun ini kita semua semakin prosper, semakin berlimpah. Fu tadi kan, prosper, semakin berlimpah. Bagi-bagi angpau tulisannya fu, tulisannya prosper, prosper. Nah, kegiatan Imlek sendiri dimulai 1 hari sebelum tahun baru. 1 hari sebelum tahun baru, orang Tionghoa atau mainland China membersihkan rumah untuk membuang hal-hal yang lama, hal-hal yang kotor. Nah, di komplek rumah di mana kami tinggal itu, beberapa orang masih totok banget. Itu kalau 1 hari sebelum Chinese New Year, kita bisa lihat orang semprot-semprot dari dalam rumah. Bahasa Jawanya dikosek. Tahu dikosek nggak? Pokoknya disiram gitu ya. Disiram gitu ya. Benar-benar literally mereka bersihin rumahnya kayak gitu. Jadi semua yang kotor, semua yang mendatangkan tidak baik itu harus dibuang-buang. Supaya di tahun yang baru berkat-berkat, rezeki-rezeki datang. Nah, sebelum matahari terbenam, mereka harus menyelesaikan segala dendam dan rasa bersalah mereka. Harus ada pemulihan, saling memaafkan. Itu yang diajarkan di dalam tahun baru Imlek mestinya. Jadi kalau saudara pengen dapat angpau, jangan cuma dapat angpaunya aja, mesti ngerti dong ceritanya. Ya dong. Masa Imlek identik apa? Angpau. Tahu dong cerita lengkapnya, jangan angpau doang. Nah, ini ada ayat Alkitabnya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi bicara tentang bersih-bersih, bukan cuma bersih-bersih rumah, tapi juga bersih-bersih hati dan pikiran. Supaya tidak ada dendam di antara kita. Tidak ada prasangka buruk di antara kita. Jadi memasuki tahun yang baru, semuanya baru. Makanya orang-orang Chinese percaya Imlek atau Xinjia itu mereka pakai baju baru. Kenapa? Karena kita adalah orang yang baru nih. Jadi semuanya pakai baju baru. Sebelum matahari terbenam, selain dendam, ternyata juga hutang-hutang diselesaikan. Hutang-hutang diselesaikan atau diperbaharui. Maksudnya diperbaharui bukan utang baru. Jadi syarat-syaratnya diperbaharui. Yang janjinya tak kaprapa gitu ya. Jadi ada perjanjian-perjanjian baru dilakukan. Supaya tahun yang baru mereka kan mendapatkan rezeki atau berkat atau fu tadi. Nah, ini yang luar biasa yang membuat saya jadi merinding lagi. Waktu mereka merayakan Imlek di dinasti Xia tadi, awal-awal tadi, mereka ternyata menggunakan malam tahun baru sebagai sebuah momen untuk mereka mempersembahkan korban binatang kepada sorga dengan tujuan ucapan syukur dan repentance atau pertobatan. Jadi ribuan tahun lalu yang tadi sudah kita baca sama-sama itu, mereka mula-mula merayakan Imlek dengan menyembelih korban. Dan korban itu mereka gunakan untuk ucapan syukur dan pertobatan, minta pengampunan kepada Tuhan. Dan korban itu mereka makan bersama. Mereka makan bersama dan darahnya dioleskan pada tiang pintu atau pintu rumah atau kusen. Darah warnanya apa? Merah. Supaya roh-roh jahat, nasib sial itu menjauhi rumah mereka, menjauhi keluarga mereka. Cerita ini familiar nggak, saudara? Seperti cerita apa ya? Seperti cerita bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi, wah, kok paralel banget ya? Nah, oleh karena itu mereka sebetulnya dengan
dengan warna merah itu sangat familiar. Karena darah binatang itu dioleskan di kusen, di tiang pintu, di pintu. Tujuannya menolak bala. Menolak bala itu apa sih? Sial, menolak yang gak baik itu. Makanya mereka suka warna merah. Dan setelah ribuan tahun kebiasaan ini luntur. Kenapa luntur? Karena digantikan dengan sebuah benda namanya kertas merah. Makanya di orang-orang Chinese Toto kita sering lihat ada sebuah kantong warnanya merah ditempel di pintu. Dan oleh karena itu warna merah identik dengan Imlek. Karena memasuki tahun yang baru kita pakai baju merah, tujuannya apa? Supaya yang tidak baik itu menjauhi kita. Itu yang menjadi nilai-nilai tradisi. Jadi keren kan? Saudara-saudara Hope Church jadi tahu. Jadi ini bukan sebuah kebiasaan, bukan sebuah turun-temurun yang diajarkan, tapi kita jadi tahu filosofinya apa. Dan saya kagum karena ternyata sangat mirip dengan orang-orang Yahudi waktu merayakan Paskah pertama. Imlek tetap berinti pada kerukunan keluarga serta harapan akan kehidupan yang semakin sejahtera. Makanya waktu ngerayain Imlek malam tahun baru kita kumpul sama keluarga makan-makan. Mestinya. Jadi memang inti dari perayaan Imlek adalah family, fellowship in love. Jadi meninggalkan segala kesibukan, orang-orang China di penjuru bumi itu kumpul ke rumah masing-masing untuk merayakan malam tahun baru, makan malam tahun baru. Ya, saya ngeliat di beberapa status saudara juga makan-makan. Meninggalkan segala kesibukan dan berkumpul bersama keluarga, kasih dimulai dalam keluarga. Ayatnya ada ini, berarti ini biblical. Apabila saudara diam bersama dengan rukun, alangkah indahnya dan alangkah baiknya saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pada hari pertama tahun baru orang harus bangun sebelum matahari terbit untuk menyongsong berkat pada tahun yang baru. Saudara melakukan ini tahun baru kemarin? Atau bangun kesiangan? Terus mengenakan pakaian yang baru sebagai tanda meninggalkan yang lama dan masuk ke dalam segala sesuatu yang baru. Nah, hari pertama Imlek dimulai dengan respect and honor kepada orang tua. Kita kongsi kepada orang tua. Kyonghi, Paicha ke orang tua. Ini sebuah kebiasaan yang baik. Jadi di tahun yang baru yang kita lakukan adalah kita respect orang tua kita, menghormati orang tua kita. Nah, waktu kita menghormati orang tua kita, tujuannya apa menghormati orang tua? Tujuannya apa menghormati orang tua? Ya karena mereka kan orang tua kita. Jadi jangan punya motivasi yang salah gitu ya. Menghormati orang tua supaya dapat angpau. Wah, lu salah lu. Menghormati orang tua ya karena kita menghormati orang tua. Kan gak salah kita menghormati orang tua kan. Bukan gak salah, emang mestinya begitu. Firman Tuhan juga mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, setelah kyonghi sama orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang kita tuakan. Nah, orang tua tadi memberikan hongpao atau angpao. Bahasa Mandarinnya hongpao, bahasa Hokkya-nya angpao, bahasa Indonesianya amplop merah. Nah, sebetulnya bicara tentang angpao bukan bicara tentang uang. Ini awalnya ya, saya ngomong awalnya ya. Cuman makanya sekarang kan kebudayaan sudah bergeser gitu. Jadi orang kyonghi, angpao nalai gitu ya. Kurang ajar lo ya. Masa kyonghi minta angpao sih? Kyonghi itu karena kita memang memberkati, bukan kita menghormati. Urusan dikasih atau enggak, ya terserah yang kita hormati dong. Bener gak?
Nah, tapi ada sebuah kebiasaan, waktu anak kita datang kepada kita, menghormati kita, kita memberikan blessing, fu. Dan fu atau blessing tadi, ternyata sesuai dengan Mazmur 133, berkat itu datang dari atas. Berkat itu memang datang dari orang yang lebih tua, berkat itu datang dari orang yang kita hormati. Dan waktu saya ngobrol dengan beberapa orang tua yang saya kenal, yang memegang teguh prinsip ini, mereka berkata kepada saya, Nathan, kamu harus panjang umur, dan semakin tua kamu harus semakin kaya. Kenapa? Karena kamu harus bisa memberkati anak-anakmu. Kenapa? Karena sebagai orang tua kita tidak boleh mengharapkan masa tua dari anak. Itu nggak bener. Ini orang-orang totok ya, orang-orang Chinese totok ngomong begitu. Dan waktu mereka cerita sama saya teringat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kenapa? Karena memang karena berkat itu datang dari atas, bukan dari bawah. Jadi kalau kita ngarepin anak kita nantinya akan memenuhi kebutuhan kita, salah loh. Anak kita ntar kawin aja sama orang kaya biar kita ikut jadi kaya. Itu pengertian yang salah. Kenapa? Karena kita harus menjadi orang tua yang bisa terus memberkati anak-anak kita. Nah, kalau saya bicara secara spiritual, saya juga terus dipaksa, ditantang, didorong, diangkat secara spiritual. Saya juga harus semakin kaya karena anak-anak rohani saya semakin banyak. Ini anak rohani saya kan di depan saya ini kan. Bayangin kalau saya sebagai orang tua rohani ngarepin malah saudara berkati saya secara rohani, itu kan salah. Saya harus bisa terus memberkati saudara-saudara secara rohani, secara spiritual. Nah, termasuk secara fisikal, secara financial, orang tua juga harus punya pengertian, orang tua harus bisa terus memberkati anak-anaknya. Makanya kata-katanya kan adalah prosper. Nah, jadi bicara anak-anak datang menghormati orang tua, kongsi papa, kongsi mama. Orang tua terus memberikan blessings. Gitu loh. Berhasil ya, makanya waktu anak-anak Kong Hee ke papa mama, kan papa mama biasanya ngasih nasihat. Kalau papa mama yang benar, gitu, kasih nasihat. Jadi bukan cuma Kong Hee, nih, hilang. Enggak, kasih nasihat. Kuai-kuai ya, kuai-kuai maksudnya baik-baik ya. Baik-baik terus hidupnya yang diberkati ya. Sekolahnya diberkati, terus hidupnya diberkati, pekerjaannya diberkati. Jadi ada nasihat yang diberikan. Itu bicara tentang blessings. Jadi jangan Kyong Hee minta angpau nalai, tenang loh. Masih loh ada nasihat, ada tadi, ada blessings. Nah, cuman kan berjalan ribuan tahun, kalau cuman dikasih omongan doang kan nggak cukup. Makanya setelah dikasih nasihat, nih. Kasih. Xie papa, xie mama. Sudah ngerti ceritanya? Dan ini sebuah kebudayaan yang keren. Jadi waktu kita Kyong Hee sama papa mama atau sama siapapun yang lebih dewasa, lebih tua, lebih kita tuakan, kita anggap senior, itu not necessary about the money loh. Tapi yang lebih daripada uang adalah blessingsnya, restunya. Kayak saudara mau menikah nih kan. Kan rasanya senang kalau kita mau menikah, orang tua kita merestui kita. Senang kan? Daripada orang tua kita terserah lalu mau kawin sama dia, terserah gue gak urusan. Wah kan sedih kita. Jadi ibaratnya orang tua kita sudah tidak mau lagi memberikan restu, memberikan blessings. Tapi waktu orang tua kita memberikan blessings kepada kita, which is not only money, it's not talking about money loh. Blessings, restu, dari orang tua itu sifatnya luas. Nah cuman kan nggak cuma dengan tangan kosong, jadi setelah dikasih nasihat, dikasih doa, dikasih elus-elus, mungkin dicium juga, mungkin dipeluk, mungkin digendong-gendong. Terus ini ya,
buat jajan. Gitu loh. Jadi bukan ininya yang dicari. Ada isinya nggak nih? Nggak usah nanti. So, itu adalah sekilas tentang Chinese legend yang kaya, yang panjang, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Chu Yesu Pao Yoni. Kau tahu Konatan? Tahu lah. Sedikit-sedikit masih tahu lah. Itian. Nah, saya mau lanjutkan atau saya mau tutup dengan, oh berarti semua Chinese culture bagus ya? Saya mau katakan hari ini, enggak. Karena dalam perjalanannya terjadi sebuah pergeseran. Nah kita enggak ikutin yang itunya, karena kita tahu hanya ada Tuhan yang satu di dalam Yesus Kristus. Merayakan Imlek boleh enggak? Ya boleh lah, ini kan kebudayaan. Jadi kalau ada orang Kristen bilang enggak boleh lu Imlek kan dosa. Cara merayakannya yang kita mesti tahu. Perayaannya enggak apa-apa. Nah kalau orang ngerayain Imlek terus hormat sama orang tua ya nggak apa-apa, tapi kalau orang tua yang sudah mati kita bakar dupa, kita hormat, nggak gitu, kita menghormati orang yang masih hidup. Jadi saya mau katakan ceritanya bagus, filosofi di belakangnya bagus, tetapi banyak orang-orang yang menyelewengkan, dan itu yang kita mesti ngerti. Kalau hal seperti itu yang kita sudah tahu tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita jangan ikutin. Yang mengerti kata Yesus. Dan satu hal yang saya tidak suka about Chinese culture, saya ngomong terus terang. Satu hal yang saya tidak suka about Chinese culture adalah waktu mereka ngomong CEO. Nah, mereka percaya tahun ini adalah tahun pop, nggak usah disebut the year of the pop gitu kan ya. Kok the year of the pop gitu sih? Karena kalau kita belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan ada lagunya kan, anak-anak juga nyanyi kan. Hari ini harinya Tuhan. Bahkan dalam bahasa Inggris the year of the Lord, the year of our Lord. Tahun dari Tuhan kita. Jadi bukan tahun bukan. Tapi tahunnya Tuhan. Makanya ada satu hal yang mengganjal kalau ada orang Kristen ngomong soal itu. Sio lu apa? Emang apa urusannya gitu kan? Minggu lalu saya belum selesai khotbahnya tentang jati diri seorang murid. Nanti kita lanjutkan. Tetapi satu hal yang Tuhan mau kita tahu, waktu Tuhan menciptakan kita, bahasanya jelas. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa Tuhan. Image of God. Waktu Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa Tuhan loh. Dan Tuhan tidak punya rencana menurunkan atau mendegradasi kita menjadi binatang. Tuhan gak ada rencana begitu. Makanya kalau ada yang ngomong sio lu apa, naga, harimau, ya ada yang bilang masih keren lah naga harimau. Sio lu apa? Ular. Sio lu apa? Tikus. Ngapain gitu kan? Tuhan menciptakan kita the image of God, segambar dan serupa Tuhan. Masa Tuhan menciptakan kita dengan hebat kayak begitu ya? Ya, saudara belajarlah sungguh-sungguh itu. Saya nggak bisa ceritain dengan detail, tetapi waktu saya belajar itu sungguh-sungguh, kekaguman saya seperti ini loh. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa Tuhan. Waktu Adam jalan-jalan di Taman Eden sama Tuhan, ini kan? Adam jalan-jalan sama Tuhan di Taman Eden. Malaikat itu bingung. Kenapa bingung? Malaikat bingung, mana yang Tuhan, mana yang Adam. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena Tuhan menciptakan Adam segambar dan serupa Tuhan. Image and likeness of God. Wah, jadi waktu Adam jalan-jalan sama Tuhan di Taman Eden, kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidupnya.
Jadi waktu jalan sama Tuhan, ngobrol, Tuhan, Tuhan juga ngomong, Dam, gitu ya. Itu malaikat dari jauh ngeliat, mana Tuhan ya, mana Adam ya. Jadi bayangan saya seperti itu, betapa mulianya manusia diciptakan Tuhan. Makanya kalau saya ngelihat ada yang ngasih, pendeta loh, pendeta ngasih, Happy Chinese New Year, we are entering the year of pop. Lu pendeta, lu ngerti gak sih? The year of pop. Setiap hari itu harinya Tuhan yang mengerti kata yes. Setiap bulan bulannya Tuhan yang mengerti kata yes. Setiap tahun tahunnya Tuhan. Bukan the year of pop. The year of our Lord. Beloved, I pray that all might go well with you and that you may be in good health as it goes with your soul. Jadi saya mau katakan, Chu Yesu Pao Yoni. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Yuk, baik berdiri. Saudara berkati hari ini. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Yang sudah merancangkan segalanya dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan bukan hanya Chinese culture, di kebudayaan-kebudayaan lain pun, di suku-suku bangsa lain pun, Engkau juga punya cara untuk bicara kepada setiap orang. Dan tugas kami sebagai manusia untuk boleh mengerti apa yang menjadi pesan-pesan buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan di hari-hari ini di mana sebagian besar dari kami merayakan Chinese New Year, Engkau juga mengingatkan kepada kami bahwa Engkau juga yang berdaulat atas hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan sebagai gembala, sebagai Bapak rohani dari anak-anak-Mu di Hope Church, aku berdoa Tuhan, Engkau menurunkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah buat anak-anak-Mu. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi juga berkat secara rohani boleh limpah buat setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk prosperity, aku berdoa untuk itu. Setiap kami boleh diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena kami tahu berkat itu datang dari atas, turun ke bawah. Dan aku Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Setiap kami diberkati dengan kesehatan, setiap kami diberkati dengan keberhasilan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, diberkati Tuhan. Kami dibuat berhasil dan beruntung. Kemanapun kami pergi, Engkau yang pimpin kami. Perjalanan kami dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku juga berdoa. Bukan hanya secara jasmani, secara rohani kami juga diberkati Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih benar lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Bahkan hidup kami boleh terus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan kami boleh semakin serupa dengan Kristus, sifat kami, karakter kami, jati diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan, kesehatan diberkati Tuhan, damai sejahtera sukacita diberkati Tuhan, kerohanian diberkati Tuhan, keuangan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.